Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 3 PPKN, yaitu tentang penerapan hak dan kewajiban serta norma Pancasila untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal yang terbaru. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di grup belajar P3K, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Perkembangan moral seorang anak manusia berkaitan erat dengan perkembangan kognitifnya. Oleh karenanya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tuntutan untuk mampu menampilkan moral terbaik sebagai warga negara merupakan tuntutan yang tidak terhindarkan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hal di bawah ini, kecuali yaitu pencitraan dalam aspek kehidupan untuk dapat dihargai oleh anggota masyarakat lain. Nah, pencitraan ini kan berarti hanya dibuat-buat supaya dipuji orang lain. Jadi itu kecuali. Pembahasannya, moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal dan hati. Membimbing tindakan dengan akal maksudnya melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang seimbang menyangkut kepentingan individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Hal ini merupakan gambaran tindakan pelaku moral yang sadar. Moral mengarahkan pelaku moral untuk memiliki keprihatinan tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang dilakukan serta implikasinya. Jadi kalau dilihat jawaban yang lain ini merupakan pengertian dari moral ini. Untuk yang A, membentuk masyarakat yang memiliki nilai moral tanggung jawab terhadap diri maupun lingkungannya, kan termasuk dalam moral ini. Pembinaan warga negara yang baik, yang tahu akan hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan, ini juga benar. Yang D, menciptakan masyarakat yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sebagai warga negara maupun warga masyarakat, ini juga benar. Yang E, mampu menjunjung norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini juga benar. Jadi yang bukan merupakan pencitraan dalam aspek kehidupan untuk dapat dihargai oleh anggota masyarakat lain. Jadi tujuan dari moral tidak hanya dipuji oleh masyarakat lain. Soal nomor 2, bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila, yaitu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan Pancasila kedua ini salah satunya yaitu ini, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan juga pengertian dari HAM. Karena HAM itu adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan pengamalan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi yang berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia ini yaitu pada pengamalan poin yang pertama dan yang kedua ini, mengakui persamaan derajat dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 3, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau agama disebut yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida sendiri artinya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Contohnya ini genosida pembangunan jalan raya pos. Yang kedua pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946 sampai 1947. Yang ketiga pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC tahun 1740. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh kejahatan genosida yang pernah terjadi di Indonesia. Soal nomor 4, saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakan HAM diantaranya adalah dengan yaitu melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Untuk pembahasannya, bentuk nyata yang dapat kita lakukan itu dalam menghindari bullying di sekolah adalah dengan melaporkan tindakan tersebut ke yang berwajib, bisa aparat kepolisian atau kepala sekolah. Kalau hanya meningkatkan pemahaman, ini oknum ini tidak akan jera. Mengusulkan kepada pemerintah hanya sekedar usulan, belum tentu segera terrealisasikan. Yang D juga seperti itu. Yang E membuat tulisan saja itu hanya kampanye, tapi tidak bentuk nyata. Jadi yang langsung bisa menghentikan bullying itu yaitu untuk memberi jera kepada pelakunya itu yaitu melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Soal nomor 5, hubungan antara nilai moral dan norma serta kaidah-kaidah kemasyarakatan lain baik berkaitan dengan hak atau kewajiban, di antaranya kewajiban setiap warga negara terhadap negaranya melalui kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan yaitu yang B untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat menjadi kekuatan militer. Ini tujuan dari bela negara. Pembahasannya dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa di ayat satunya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi masyarakat pun berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara atau disebut bela negara. Usaha pertahanan dan keamanan rakyat dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jadi kekuatan utamanya adalah masyarakat, kekuatan pendukungnya TNI dan Polri. Soal nomor 6, secara yuridis pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Jadi kalau tidak dalam konstitusi kan negara Indonesia kan berdasar hukum, jadi harus ada jaminannya dalam bentuk konstitusi. Ini perlindungan dan pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia juga sudah diatur dalam konstitusi kita, yaitu pada pasal 28I ayat 4. Selain itu juga ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Ini juga merupakan wujud nyata jaminan HAM dalam konstitusi. Soal terakhir nomor 7, pendidikan merupakan salah satu upaya pewarisan nilai, moral, normal, dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya. Pancasila sebagai sumber nilai moral dan norma bagi warga masyarakat Indonesia yang harus diwariskan kepada setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Ini merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini yang saya warna biru, mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satunya yaitu bentuk pendidikan. Cukup sekian penjelasan soal PKN Guru Belajar P3K 2021 pembelajaran ketiga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa dilihat di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.